Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk anak-anak semuanya kelas 5 Amanah, kelas Fatonah, dan juga Sidik. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang kelainan tulang dan otot. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita masih masuk pada KD 3.1 tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Namun, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kelainan otot dan juga tulang pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelainan pada tulang. Anak-anak semuanya, apakah anak-anak tahu apa itu kelainan pada tulang? Nah, kelainan itu adalah gangguan dan penyakit pada sistem gerak. Nah, misalkan karena ini pada tulang, berarti gangguan atau penyakitnya terdapat pada tulang. Kemudian mengapa gangguan ini bisa terjadi? Yang pertama faktornya karena genetis atau pengaruh hormon. Yang kedua infeksi kuman penyakit. Yang ketiga kelainan susunan tulang dan sendi. Yang keempat kebiasaan sikap duduk yang salah. Yang kelima kebiasaan aktivitas kerja yang berlebihan. Yang keenam, kurang gizi dan vitamin, dan yang terakhir adalah kecelakaan. Nah, kita akan coba bahas yang pertama tentang macam-macam kelainan pada tulang. Anak-anak semuanya, berikut adalah contoh atau macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama adalah, ini bisa anak-anak lihat, ini adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini merupakan kelainan pada tulang akibat adanya kecelakaan, bisa jadi karena kendaraan bermotor atau jatuh. Dan fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan yang kedua adalah fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, di sini yang Bu Vivi contohkan adalah dari fraktura tertutup, jadi tulangnya tidak sampai menembus kulit atau otot. Nah, ini prosesnya ya. Ini contohnya, ini masih retak, kemudian ini sudah patah ya. Nah, yang kedua ini adalah polio. Nah, polio ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merupakan virus yang merusak saraf motorik sehingga menyebabkan adanya kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio saat masih berusia di bawah 5 tahun. Jadi dulu anak-anak ketika masih balita itu sudah diberikan vaksinasi polio. Selanjutnya ini adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini penyakit atau gangguan yang menyerang tulang karena kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah, bahkan retak. Nah, anak-anak semuanya, osteoporosis ini biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anak semuanya, ini adalah susunan tulang yang sehat. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah susunan tulang dari penderita osteoporosis. Bisa kita lihat perbedaannya, di sini masih rata ya, dan di sini sudah mulai robek atau retak seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat ada fisura. Nah, fisura ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang karena adanya kecelakaan. Nah, tadi sebelum fraktura, biasanya sebelum fraktura itu ada fisura, jadi retak tulangnya dulu. Selanjutnya adalah ini dia rematik. Nah, rematik ini merupakan penyakit nyeri pada persendian, biasanya menyerang pergelangan tangan, kaki, atau siku. Selanjutnya ini adalah 3 kebiasaan duduk yang menyebabkan tulang belakang atau tulang punggung kita menjadi membengkok. Nah, yang pertama adalah kifosis. Nah, kifosis ini kelainan di mana tulang punggung itu terlalu bengkok ke belakang atau terlihat membungkuk. Nah, ini disebabkan karena sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Yang kedua adalah lordosis. Nah, kalau lordosis ini kelainan tulang di mana punggung terlalu bengkok ke depan.
Ini disebabkan karena kebiasaan duduk dan juga berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan sehingga tulang punggung itu bengkok ke depan. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Jika anak-anak lihat, skoliosis ini penampakan tulangnya itu agak membelok. Nah, bisa ke kiri atau ke kanan. Ini biasanya disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan juga bahu kanan. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot itu apa? Kelainan pada otot adalah gangguan pada otot manusia yang disebabkan adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan faktor luar maupun faktor dalam. Seperti sebelumnya tadi, faktor luar dapat terjadi karena kecelakaan atau serangan penyakit, sedangkan faktor dalam bisa terjadi karena adanya bawaan atau genetis, atau juga bisa adanya kesalahan gerak, sehingga otot jadi tidak pernah dilatih. Nah, ini adalah macam-macam kelainan pada otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Nah, hipertrofi ini merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, biasanya kalau anak-anak lihat atlet-atlet binaraga ya yang suka mengangkat itu, mereka termasuk penderita hipertrofi karena memiliki kelainan otot yang terlalu membesar, seperti itu. Yang kedua adalah sakit pinggang. Nah, sakit pinggang ini terjadi karena otot-otot dan juga ligamen di sekitar pinggang itu meregang sehingga menyebabkan pinggang terasa sakit. Selanjutnya, nah tadi kalau ada hipertrofi, di sini ada atrofi juga. Atrofi itu kebalikan dari hipertrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang terjadi karena adanya penurunan fungsi otot sehingga otot mengecil, melemah dan membuat kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Nah, kaku leher ini atau stiff tadi merupakan kelainan karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat dari adanya gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Jadi misalkan anak-anak ketika kita tidur gitu ya, itu biasanya salah tidur gitu kan, salah gerakannya sehingga ketika bangun lehernya terasa sakit. Selanjutnya ada terkilir atau kesleo yang sudah pernah kita bahas juga pada materi sebelumnya. Terkilir atau kesleo ini merupakan kelainan karena adanya kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Kemudian ada distrofi. Nah, distrofi ini merupakan penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak sehingga penyakit ini merupakan penyakit bawaan atau genetis. Selanjutnya adalah tetanus. Nah, tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot mengalami tegang dan melakukan kontraksi secara terus-menerus. Nah, misalkan ada seorang yang sedang berjalan atau tiba-tiba tertancap paku yang sudah berkarat. Nah, itu biasanya paku karat itu terdapat bakteri yang namanya Clostridium tetani yang menyebabkan otot itu mengalami tegang dan melakukan kontraksi sehingga disebut tetanus. Selanjutnya ada fibrosis. Nah, fibrosis ini merupakan kelainan otot di mana mereka membentuk jaringan ikat fibrosa. Nah, jadi sel-sel otot yang ada di jantung itu menjadi mati karena adanya ikatan. Selanjutnya ada kram otot. Nah, kram otot ini merupakan kelainan yang terjadi karena adanya kontraksi secara terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terlalu sakit dan terasa sakit ya. Misalkan pada atlet-atlet olahraga itu biasanya kalau kita lihat pertandingan sepak bola ketika ada pemain yang sakit kakinya, nah itu adalah salah satu karena adanya kram otot. Selanjutnya adalah hernia abdominal. Nah,
Hernia abdominal ini merupakan kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut, sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Anak-anak semuanya, itu tadi adalah materi mengenai kelainan otot dan juga tulang. Selanjutnya adalah penugasan hari ini. Anak-anak silakan masuk ke link Quizizz. Nah, yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Mohon ketika masuk ke Quizizz, pastikan dengan nama dan juga kelas. Jangan lupa memberikan kelasnya ya. Jadi nama dan juga kelas. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk Quizizz ini kita akan mengerjakan maksimal 2 hari ya. Kemudian untuk hari ini cukup sekian dulu. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita tidak merasakan kelainan otot maupun tulang yang mengkhawatirkan. Salam untuk orang tua di rumah. Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.